Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Malika Reda Fatimah dari kelas 11 IPA 3. Saya Sarayusa Sabila dari kelas 11 IPA 3. Saya Nisa Dindara Rojat dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil eksperimen kami yang berjudul Pemanfaatan cangkang keong sawah sebagai bahan baku pembuatan kemasan pangan biofoam. Pesatnya pertumbuhan industri dan penduduk di Indonesia memberikan berbagai dampak. Salah satunya meningkatnya jumlah sampah akibat tingginya jumlah konsumsi masyarakat. Timbunan sampah di Indonesia mencapai 24.670.544,87 ton per tahun. Peningkatan timbunan sampah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, sampah merupakan salah satu permasalahan besar yang harus segera diatasi. Salah satu sampah yang dapat ditemukan di masyarakat adalah sampah styrofoam. Styrofoam merupakan suatu wadah plastik yang berasal dari zat kimia aditif untuk digunakan sebagai kemasan pangan. Wadah styrofoam dapat menahan panas makanan dan sangat praktis untuk digunakan, sehingga menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi para penjual maupun konsumen. Namun, styrofoam bersifat karsinogenik atau beracun jika digunakan berlebihan dan sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Dilihat dari aspek pembuatannya, styrofoam menjadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran styrene. Butiran-butiran styrene tersebut diproses dengan menggunakan benzena yang dapat menyebabkan anemia dan gangguan saraf. Besarnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan styrofoam, maka diperlukannya bahan alternatif pengemasan makanan yang lebih ramah lingkungan. Biofoam yang dihasilkan mendekati karakteristik styrofoam, yaitu mudah dibentuk, ringan, dan harga produksinya cukup murah. Biofoam dapat dikombinasikan dengan bahan lain yang potensial, seperti limbah pertanian. Cangkang keong sawah merupakan limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan menjadi biomaterial kitosan untuk pemanfaatan yang lebih luas. Cangkang keong sawah memiliki kandungan kitosan yang dapat digunakan sebagai kitosan ramah lingkungan dan biokoagulan. Sampah cangkang keong sawah yang menjadi salah satu alternatif dan diharapkan dapat digunakan sebagai kemasan pangan yang mudah diperbaharui. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan cangkang keong sawah dalam pembuatan kemasan pangan biofoam. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah styrofoam dan cangkang keong sawah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, mengurangi penggunaan styrofoam yang sulit terurai, dan membantu mengurangi pemanasan global, serta menambah wawasan tentang cara membuat kemasan pangan biofoam berbahan dasar cangkang keong sawah. Proses pembuatan biofoam yang berbahan baku cangkang keong sawah dimulai dari preparasi cangkang keong sawah dan serabut kelapa, formulasi pembuatan biofoam, uji hedonik, uji daya serap air, dan uji kebocoran. Berikut adalah tabel formulasi pembuatan biofoam yang terdiri dari 3 formula. Biofoam memiliki karakteristik fisik yang dilakukan pada uji hedonik yang terdiri dari 20 orang panelis. Parameter yang diuji adalah warna, tekstur, dan kenampakan. Berdasarkan grafik, diperoleh data penilaian warna pada sampel 1 dengan rata-rata 3,7, sampel 2 dengan rata-rata 4,3, dan sampel 3 dengan rata-rata 3. Data penilaian tekstur pada sampel 1 dengan rata-rata 3,7, sampel 2 dengan rata-rata 4,5, dan sampel 3 dengan rata-rata 3. Data penilaian kenampakan pada sampel 1 dengan rata-rata 3,8, sampel 2 dengan rata-rata 4,7, dan sampel 3 dengan rata-rata 2,7. Dilihat dari data hasil keseluruhan menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai sampel 2 dibandingkan sampel 1 dan 3. Styrofoam memiliki sifat tahan air, sehingga biofoam yang dihasilkan harus memiliki sifat penyerapan air yang baik. Berdasarkan tabel hasil uji daya serap air menunjukkan bahwa biofoam bersifat hidrofilik, sehingga cenderung berkaitan dengan air. Perendaman untuk daya serap air pada sampel yang paling baik adalah sampel 3 dengan banyaknya air yang diserap senilai 1%. Sedangkan yang paling sedikit menyerap air adalah sampel 1 senilai 0,25%. Pada uji kebocoran mendapatkan hasil bahwa sampel 1 dan 3 mengalami kebocoran di detik ke-38 dan di menit ke-7. Sedangkan sampel 2 tidak mengalami kebocoran dikarenakan lapisan tebal sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam menahan air. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan terbaik pada pembuatan biofoam dari cangkang keong sawah adalah formulasi 2 dengan perbandingan
cangkang keong sawah banding serabut kelapa banding tepung tapioka yang paling layak digunakan adalah perbandingan 12 banding 15 banding 18 lebih disukai panelis. Ketebalan lapisan dalam pembuatan biofoam dapat mempengaruhi kemampuan dalam menahan air. Hasil terbaik daya serap air yang dihasilkan dari perendaman biofoam adalah formulasi 3 dengan daya serap 1%. Saran penelitian selanjutnya adalah pengeringan dengan menggunakan alat khusus seperti thermopressing. Diperlukan uji laboratorium untuk mengukur apakah biofoam dapat digunakan sebagai kemasan pangan. Diperlukan uji karakteristik lebih lanjut untuk memenuhi standar SNI sebagai produk kemasan pangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.